Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tugol Ramadan dengan NIM 2010301144. Saya berasal dari Prodi Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang anemia pada ibu hamil. Di sini saya akan menjelaskan apa itu anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kita mengalami kekurangan darah merah atau hemoglobin dalam tubuh. Nah, pada ibu hamil itu kekurangan zat besi yang dimana itu untuk menyokong atau untuk membantu proses pertumbuhan janin. Baik, klasifikasi anemia menurut WHO. Menurut WHO, seseorang dikatakan tidak anemia apabila kadar darahnya itu 11 gram per desiliter, dan apabila dia anemia jika 9 per 10 gram desiliter, dan apabila dia anemia sedang ringan disebutkan yaitu 7 sampai 9 gram desiliter, dan apabila ia anemia berat kurang dari gram per desiliter. Anemia pada ibu hamil, bila masih tergolong ringan, anemia saat hamil cenderung sulit terdeteksi karena memiliki gejala yang serupa dengan gejala kehamilan pada umumnya. Namun, gejala anemia pada ibu hamil ini bisa semakin memburuk seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Adapun sejumlah gejala anemia saat hamil yang perlu diwaspadai di antaranya yaitu tubuh terasa letih dan lesu, sesak nafas, nyeri dada, sakit kepala, detak jantung tidak teratur, kuku dan bibir dan kulit tampak pucat. Anemia pada kehamilan ada 5, yaitu 1. Asupan nutrisi. Asupan nutrisi sangat berpengaruh terhadap risiko anemia pada ibu hamil. Selain kurangnya zat besi, kurangnya kadar asam folat dan vitamin B12 masih sering terjadi pada ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki komposisi nutrisi bervariasi. 2. Diabetes gestasional. Pada kondisi hiperglikemi transferin yang mengakomodasi peningkatan kebutuhan besi janin mengalami hiperglisosilasasi sehingga tidak bisa berfungsi secara optimal. 3. Kehamilan multiple. Kebutuhan besi pada kehamilan multiple tubuh tinggi dibandingkan dengan kehamilan tunggal. 4. Kehamilan remaja. Anemia pada kehamilan remaja disebabkan oleh multifaktor seperti akibat penyakit infeksi, genetik, atau belum tercukupinya status nutrisi yang optimal. 5. Inflamasi dan infeksi dalam kehamilan. Kondisi infeksi dan inflamasi dapat memicu keadaan defisiensi besi. Infeksi seperti cacing, tuberkulosis, HIV, malaria, maupun penyakit lainnya. Dampak anemia pada ibu hamil yang pertama adalah kelahiran prematur, yaitu kondisi ketika kelahiran terjadi sebelum kandungan memasuki usia 37 minggu. Anemia yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dapat mengganggu suplai oksigen pada ibu hamil sehingga turut meningkatkan resiko terjadinya kelahiran prematur. 2. Bayi lahir dengan berat badan rendah. Ibu hamil yang mengalami anemia, terutama jika terjadi pada trimester pertama, diketahui dapat meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan rendah, di mana berat badan lahir rendah atau BBLR merupakan kondisi ketika berat badan bayi kurang dari 2,5 kg yang risiko menyebabkan gangguan pernafasan, infeksi, hingga hipoglikemia. 3. Perdarahan pasca melahirkan. Pendarahan pasca melahirkan juga menjadi bahaya anemia pada ibu hamil yang perlu diwaspadai. Anemia menyebabkan uterus tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup sehingga beresiko memicu atonia uteri, yaitu kondisi ketika serabut otot myometrium uterus tidak mampu berkontraksi setelah melahirkan. Mencegah anemia antara lain: 1. Makan makanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi, khususnya yang kaya zat besi dan asam folat setiap hari. Adapun contoh makanan yang mengandung zat besi, misalnya daging sapi atau unggas yang rendah lemak yang dimasak matang, juga makanan laut seperti ikan, cumi, kerang, dan udang yang dimasak matang juga. Sayuran hijau misalnya bayam dan kangkung, kacang polong, produk susu yang telah disterilkan, gandum. Sementara untuk makanan yang mengandung tinggi folat, contohnya sayuran hijau, bayam, brokoli, seledri, buncis, lobak hijau, atau selada. Keluarga jeruk seperti alpukat, pepaya, pisang, kacang-kacangan, kacang polong, kacang merah, kacang kedelai, ataupun kacang hijau. Juga biji bunga matahari, gandum, dan kuning telur.
2. Konsumsi vitamin C. Lebih banyak vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan secara lebih efisien. 3. Meminum suplemen. Suplemen yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah suplemen zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Suplemen bisa diminum di pagi hari atau malam hari sebelum tidur untuk mengurangi mual setelahnya. Tapi untuk pada anemia, karena pada anemia ini orang mengalami sesak nafas, terus sakit kepala, dan mungkin postur juga yang agak berat dan juga lemas. Lalu bagaimanakah fisioterapinya? Berikut adalah caranya. Bila Anda mengalami sesak nafas, cukup dengan breathing exercise. Yang pertama ada pernafasan dalam atau deep breathing, di mana kita menghirup nafas melalui hidung, tarik nafas, taruh di dalam dada, lalu keluarkan lewat mulut secara perlahan. Lakukan sebanyak 12 kali dengan 3 kali set. Dan untuk diingat untuk menahan nafas selama 3 detik. Saya akan contohkan, tarik nafas lewat hidung, tahan selama 3 detik di dada, hembuskan 1 detik. Selanjutnya adalah push breathing exercise. Push breathing exercise adalah menghirup udara dari hidung, lalu menghembuskannya sambil mencucukkan bibir. Nah, lemas mungkin Anda bisa melakukan chin tuck exercise atau chin tuck exercise. Yang dimana pertama posisi tegak, lalu dagu itu tarik ke belakang. Oke, ditahan selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan lakukan juga breathing exercise-nya, jangan lupa. Bedakan antara menarik dagu ke belakang dan juga menundukkan. Oke, Anda dilakukannya seperti ini. Oke, ditahan selama 8 detik, 3 kali pengulangan. Jika Anda sakit kepala, cukup dorong kepala Anda ke bawah, lalu tangan yang ini menahan pada bagian dahi, di mana kepala akan mendorong ke bawah lalu ditahan oleh tangan menuju ke atas. Dilakukan penahanan selama 5 detik dan diulangi sebanyak 5 kali. Nah, untuk upper stretching yaitu tangan kiri berada di belakang badan, tangan kanan menyentuh pada bagian kepala. Kita menarik di mana ada terjadinya kontraksi pada bagian leher. Tujuannya juga untuk mengkontraksi juga stretching sehingga agar tidak terjadi kelemahan pada otot bagian leher. Lakukan pada sebaliknya ya. Pada sebaliknya. Oke. Nah, ini lakukan penahanan selama 8 detik, diulangi sebanyak 5 kali. Dari video saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.